Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Smart Grid di Dubai. Adapun ini nama-nama kelompok 20. Yang pertama Hasanuddin dengan NIM 118130016. Yang kedua ada Roni Johannes Sidabolok dengan NIM 118130150. Yang ketiga ada Nur Arif Kurniawan dengan NIM 118130151. Yang keempat Torik Akmal Rasidi dengan NIM 118130148. Yang kelima ada Den Aji Rahmat Awali dengan NIM 118130133. Dan yang terakhir ada Nur Faisal Asrafi dengan NIM 118130136. Adapun outline pembahasan kami, yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk latar belakang, smart grid merupakan perkembangan teknologi pada jaringan listrik yang dapat berfungsi untuk memantau atau memonitoring sistem jaringan listrik dengan teknologi sistem digital. Jaringan listrik saat ini dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan dari kebutuhan rumah tangga, industri, pertanian, dan mobilitas lainnya yang membutuhkan energi listrik, sehingga sebagai peran dari smart grid membutuhkan memudahkan dalam pengelolaan dan perawatan energi listrik. Smart grid juga mampu mengkoordinasi kebutuhan dan kemampuan semua generator, operator jaringan, penggunaan akhir, dan pemangku kepentingan pasar listrik untuk mengoperasikan semua bagian sistem efisiensi seminimal mungkin dan mengurangi biaya-biaya yang dibutuhkan. Untuk smart grid tersebut dapat diartikan yaitu jaringan utilitas listrik yang cerdas, karena ada jutaan desentralisasi sumber daya yang terbarukan berperan sebagai energi smart grid. Jadi energi tersebut adalah energi yang ramah lingkungan atau disebut dengan energi hijau. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ialah smart grid. Smart grid adalah jaringan listrik yang menggunakan teknologi canggih digital dan lainnya untuk memonitor dan mengelola transportasi listrik dari semua sumber pembangkit untuk memenuhi memvariasikan kebutuhan listrik dari pengguna akhir. Smart grid mengkoordinasikan kebutuhan dan kemampuan semua generator, operator jaringan, pengguna akhir, dan pemangku kepentingan pasar listrik untuk mengoperasikan semua bagian sistem seefisien mungkin, meminimalkan biaya dan dampak lingkungan sekaligus memaksimalkan keandalan sistem, ketahanan, dan stabilitas. Smart grid dapat diartikan sebagai sistem komputerisasi jaringan utilitas listrik yang cerdas, karena akan ada jutaan desentralisasi sumber daya terbarukan. Peran listrik grid menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan variasi kebutuhan energi dengan fluktuatif pembangkit listrik dari matahari dan angin yang tidak teratur. Dilengkapi dengan sumber energi yang lebih konstan seperti panas bumi dan tenaga gelombang atau aliran sungai tenaga air. Next. Next. Nexan. Sandi Nexan.
teknologi fiber hunter listrik dengan kabel fiber optik untuk kebutuhan komunikasi. Teknologi ini dinamakan Power Fiber to the Home atau PFTTH, di mana dengan menggunakan fiber optik composite, tegangan rendah kabel OPLC, Power Fiber to the Home menyadari transmisi energi dan informasi melalui kabel yang sama akan membawa dampak efisiensi dan efektif. Oleh karena itu, Power Fiber to the Home adalah pilihan utama untuk membangun jaringan pemanfaatan smart grid atau smart meter yang mengintegrasikan antara industri energi dan industri informasi. Selanjutnya akan di grup. Untuk selanjutnya yaitu smart transportation. Smart transportation atau transportasi pintar adalah yang terhubung dengan smart grid atau integrasi antar sistem informasi dan teknologi komunikasi infrastruktur transportasi kendaraan dan pengguna jalan. Transportasi pintar ini juga terpusat pada pengembangan infrastruktur, teknologi, serta sistem dari mobilitas yang dibutuhkan masyarakat dengan cara kompetitif secara ekonomi. Next. Adapun yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini digunakan berupa website yaitu www.dewa.gov.ae dan beberapa jurnal terkait smart grid yang berhubungan dengan pengaplikasian Dewa. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif, adalah menggambarkan suatu objek dengan angka. Teknik analisis yang dapat digunakan yaitu statistik deskripsi atau tendensi sentral, disperse atau distribusi kategorisasi. Dengan mereview beberapa jurnal ataupun website resmi Smart Grid negara Uni Emirat Arab wilayah Dubai. Next. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasil dan pembahasan ini yaitu perkembangan smart grid yang di Dubai. Nah, di mana sebagian besar dari strategi smart grid 2014 sampai 2035, Dewa menggantikan meteran listrik dan air yang ada dengan meteran pintar antara 2015 dan 2020. Antara 2015 dan 2017, Dewa mengoptimasikan sepenuhnya jaringan transmisinya, yang mana akan terhubung ke gardu induk yaitu 400 kV dan 132 kV. Pada tahun 2017, Dewa menyebarkan jaringan RF mesh multi aplikasinya di seluruh Dubai. Nah, sejak itu telah diperluas untuk menyediakan komunikasi yang lebih dari 4.200 gardu distribusi. Ini mendukung aplikasi smart grid seperti smart meter listrik dan air dan otomasi jaringan distribusi. Next. Nah, pemerintahan Dubai terhadap smart grid. Pemerintah Dubai terhadap smart grid menginvestasikan dana sebesar 1,9 BN untuk mengimplementasikan strategi smart grid yang diperbanyak untuk tahun 2021 hingga 2035. Program smart grid Dewa dengan investasi lebih dari 7 miliar sejalan dengan arah yang mulia bernama Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri dan penguasa Dubai. Di sini pemerintahan Dubai terhadap smart grid. Di mana pemerintahan Dubai terhadap smart grid ini menginvestasikan dana sebesar 1,9 bilion.
untuk mengimplementasikan strategi smart grid yang diperbarui untuk tahun 2021 hingga 2035. Program smart grid DEWA dengan investasi lebih dari 7 miliar sejalan dengan arah yang mulia bernama Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri dan penguasaan Dubai, yang mana untuk menjadikan Dubai kota paling cerdas dan paling bahagia di dunia. Ini juga akan mendukung strategi energi bersih Dubai pada tahun 2050 dan untuk strategi emisi nol bersih pada tahun 2050 yang akan menyediakan 100% kapasitas produksi energi dari sumber energi bersih pada tahun 2050 nanti. Nah, itu dikutip dari siaran pers. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Oke, selanjutnya yaitu objek DEWA Smart Grid, di mana ada 5 objek yang ingin ditentukan. Yang pertama ada bisnis optimalisasi, di mana di situ mengurangi operasi biaya melalui aset manajemen, kemudian mengurangi staf lapangan, kemudian peningkatan operasi waktu, dan serta meningkatkan pendapatan melalui pelanggan baru. Lalu yang kedua ada renewable integration, di mana biaya efektif mengintegrasikan intermittent energi terbarukan melalui penggunaan gabungan otomatisasi grid kemampuan skala besar dengan penyimpanan surya. Lalu yang ketiga ada inovatif customer solution, di mana solusi bagi pelanggan baru dan meningkatkan pengalaman pelanggan dan kebahagiaan melalui data AMI dan sisi permintaan infrastruktur. Yang keempat ada digital and AI teknologi, di mana menerapkan teknologi seperti AI dan blockchain untuk meningkatkan internal proses dan bisnis kinerja yang menghasilkan pendapatan baru dari layanan berbasis data. Yang kelima ada security, di mana keamanan itu menjamin keamanan semua komputer dan informasi teknologi yang digunakan untuk mengaktifkan smart grid. Boleh di next. Lalu di sini ada arsitektur DEWA Smart Grid, di mana ada 6 pilar. Yang pertama ada security, yang merupakan keamanan dari DEWA Smart Grid itu sendiri. Yang kedua yaitu enterprise integration arsitektur, di mana itu merupakan arsitektur yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan. Lalu yang ketiga ada communication network atau jaringan komunikasi yang mana menggunakan fiber optik tadi. Yang keempat ada IT infrastruktur, bagian AI dan juga IT. Yang kelima ada advanced metering infrastructure for water, di mana di sini pengembangan dari pengukuran metering untuk perairan. Lalu yang keenam ada advanced metering infrastructure for electricity, di mana di sini pengembangan untuk pengukuran meteran untuk listrik. Boleh di next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, pertumbuhan teknologi smart grid akan selalu meningkat dengan adanya kontribusi dari pemerintah Dubai dan peran legislatif untuk merancang dan mengaplikasikan smart grid ke arah yang lebih maju dan mendukung aspek kelistrikan sebagai energi hijau tanpa fosil yang terintegrasi dengan sistem. Yang kedua, perkembangan teknologi smart grid di Dubai menjadi salah satu perkembangan dan perancangan dengan investasi yang cukup besar, yaitu dana sebesar 1,9 US dollar atau setara 7 miliar US dollar untuk mengimplementasikan strategi smart grid yang diperbarui untuk 2021 sampai 2035 dan diharapkan pada tahun 2050 menciptakan smart grid energi hijau. Next.
Berikutnya ada saran. Jurnal Smart Grid Dewa ini diharapkan bisa menjadi gambaran apa yang sedang dirancang oleh negara Uni Emirat Arab dalam upaya pengembangan energi bersih dan energi terbarukan. Dan diharapkan juga untuk terus juga memantau perkembangan dari Smart Grid Dewa ini supaya bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi salah satu kontak kelompok yang 20. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.